Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 10 Hijriah dalam pelaksanaan Haji Wada, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, ada satu kalimat yang seperti mengisyarahkan kepada beliau bahawa beliau akan menuju ke pangkuan Sang Ilahi. Pada tahun 10 Hijriah dalam pelaksanaan Haji Wada, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, ada satu kalimat yang seperti mengisyarahkan bahawa beliau akan menuju ke pangkuan Sang Ilahi. Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Hingga sesudah itu, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Sebelum wafat, pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala dan demam dengan suhu badan yang tinggi. Dengan keadaan yang tidak sehat, beliau tetap menyempatkan diri untuk mengimani solat berjamaah. Sampai suatu ketika, Nabi Muhammad SAW meminta kepada para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah untuk hari-hari terakhir dalam hidupnya. Beberapa hari menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang semakin parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi. Sampai pada waktunya akan tiba, Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Aisyah. Bibir beliau berucap sambil menengadah ke langit, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi, yaitu kedudukannya." Kalimat itu diucapkan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Kemudian, sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah, Allah SWT mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, duka dalam menyelimuti para sahabat dan kaum umat Islam lainnya. Kesedihan yang teramat dalam dirasakan oleh Umar bin Khattab juga Abu Bakar As-Siddiq. Mulanya, Umar tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga dirinya nyaris mengacungkan pedang dengan mengancam akan membunuh siapapun yang menyebut Nabi Muhammad SAW wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai dihabiskannya orang-orang munafik oleh Allah SWT, kata Sayyidina Umar. Seorang pemimpin yang lembut, Abu Bakar As-Siddiq, datang untuk menenangkan pikiran Umar dan mengisyarahkan kepada semua orang yang berada di rumah Nabi Muhammad SAW, "Saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak akan pernah mati." Abu Bakar pun kemudian membacakan firman Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia telah wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Kalimat itulah yang menyadarkan Umar bahawa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, sehingga aku pun menjadi lemas, sehingga aku pun tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Bilal bin Abi Rabah, seorang muazin pertama pun tak berkuasa menahan kesedihan usai ditinggalnya oleh Nabi Muhammad SAW. Hatinya bergemetar tatkala melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana duka menyelimuti hati mereka yang mengenal dekat Nabi Muhammad. Hati mereka tak sanggup menahan kesedihan atas wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Wallahu a'lam bishawab.